yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Sudah siap memuji dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini? Angkat tangannya semua yang tinggi. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkat buat setiap kita yang pagi hari ini mau duduk diam di rumah Bapa, di rumah Tuhan, di dalam tempat peribadahan pada pagi hari ini. Saya memberikan waktu beberapa menit untuk kita pulih, mengambil waktu sebentar saja untuk kita merenungkan kehidupan kita selama ini, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kita mau persiapkan hati kita, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan sembah Tuhan. Kita mau berikan pujian kita, penyembahan kita pada pagi hari ini hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, katakan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini masih ada kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah, menyampaikan kerinduan kami kepadamu, bertatap muka secara langsung dengan Tuhan. Pagi ini kami mau persembahkan pujian kami, penyembahan kami, hati kami hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah setiap kami ketika pulang nanti sangat terberkati dengan kebenaran firman, menjadi semakin kuat, menjadi semakin berakar, semakin bertumbuh, bahkan kami boleh berbuah-buah lebat, bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk orang lain yang kami kenal, bahkan yang tidak kami kenal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Semua yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi berikan Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menikmati kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, semuanya boleh angkat tangan yang tinggi. Katakan Yesus. Yesus. Yesus luar biasa. Yesusku baik. Ya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pujikan dengan penuh semangat, dengan penuh ceria, dengan gerakan. Sebab Tuhan baik. Angkat tangan saudara-saudara semua. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
banyak memuji Tuhan, sudah bergoyang kanan, goyang kiri, angkat tangan, senyum. Kita memberikan yang terbaik sikap kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hati Tuhan untuk dengar firman. Engkau
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun ada masalah dengan sound system, tetapi biarlah hati kami tetap terpaut kepada Engkau. Hati kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang kecil, seperti Engkau sudah pakai tim BAW, Engkau juga akan pakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke ya, kita akan belajar hal yang sudah disampaikan oleh Mas Uung tadi dengan tim. Bagaimana hari ini kita punya tema berbuah. Kemarin sudah belajar tentang ditanam, berakar, bertumbuh, sekarang berbuah. Ya, saya kira untuk berbuah kita semua sudah sering dengar tentang berbuah. Kita semua tahu tentang berbuah. Ya, karena itu saya tidak terlalu banyak mendetail tentang berbuahnya. Ya, jadi inti daripada berbuah adalah kita mulai meninggalkan aku dan mulai memberi diri untuk orang lain. Intinya begitu, ya. Jadi berbuah, kalau bertumbuh, berakar dan lain sebagainya yang kemarin kita sudah belajar, ini bicara tentang kita, ya. Bagaimana kita bertumbuh, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya, itu karena kita, urusannya sama kita. Tetapi kalau kita bicara tentang berbuah, itu bicara untuk meletakkan ego dan mulai memberi kepada orang lain. Itu berbuah, ya. Jadi kalau kita masih kecil, kita masih belum bisa berbuah, ya nggak apa-apa, ya. Kayak Tia ini mungkin belum bisa hidup berbuah, ya. Karena bagaimanapun juga usia setia ya masih bergantung sama mama, betul ya? Bisa makan sendiri, bisa Om makan sendiri, tapi kan cari makan kamu belum bisa ya. Ya artinya harus masih tergantung dengan mama, ya. Tapi besok ketika kamu sudah dewasa, tentu kamu akan berhenti bergantung dengan mama, ya. Dan ini salah satu tugas orang tua adalah membiarkan anak-anaknya terbang, ya. Ada banyak orang tua yang pegang terus anaknya, umur 45 tahun nggak boleh nikah, ya. Ya, dipegang terus, ada cowok yang mendekat, diusir cowoknya, ditengking, ya, karena pengen keep anaknya sehat, terus ada di sampingnya, nggak bisa ya. Ada kalanya, ada waktunya, nanti anak-anakmu harus terbang, ya. Dan itu tugas Anda sebagai orang tua, ya. Mengajarkan anak-anak untuk belajar berbuah, ya. Maka dari itu penting sekali ketika kita mau berbuah harus meninggalkan yang namanya ego, meninggalkan keakuan. Selama engkau masih buat aku, buat saya, ya tidak akan pernah Anda bisa berbuah. Berbuah itu nggak enak, ya. Ada yang banyak yang bilang berbuah itu nggak enak. Karena apa? Karena ya memberi. Ya, kalau buat saya ya karena engkau belum pernah belajar untuk memberi, ya. Kalau diantara kita yang sudah pernah belajar untuk memberi, Tuhan tulis di Alkitab tidak salah. Berbahagialah orang yang menerima atau memberi. Memberi ya. Lebih berbahagia memberi atau menerima? Memberi, ya. Kalau engkau bilang memberi itu sulit, artinya engkau belum praktekkan memberi. Tetapi berbuah sekali lagi berbicara meletakkan ego, ya. Ada yang menarik ketika saya baca-baca berita beberapa tahun yang lalu, ya. Ini karena Pak Jokowi sudah tidak mungkin nyapres lagi, jadi saya bisa bicara dengan bebas, ya. Ketika Pak Jokowi baru jadi presiden tahun 2014 kalau nggak salah ya, pertama kali beliau jadi presiden, dan kemudian yang menarik dia pergi ke
Singapura kalau nggak salah, dengan naik pesawat ekonomi. Wah ya, naik pesawat ekonomi. Dia sudah jadi presiden, pergi ke Singapura naik pesawat ekonomi didampingi oleh 7 apa sih namanya, petugas yang menjaga presiden, pas pampres ya. Oke ya, hanya 7 orang yang menyertai dia naik pesawat ekonomi ke Singapura. Saya nggak tahu apakah itu perjalanan dinas atau perjalanan pribadi, tapi intinya itu jadi heboh di internet karena wow ya, seorang presiden mau naik pesawat ekonomi, dia bisa bahkan naik first class, bahkan ada pesawat kepresidenan yang siap antar dia, tapi dia nggak mau. Dia naik pesawat ekonomi dengan 7 orang saja yang mendampinginya. Luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa. Ada satu pribadi yang dia punya segalanya, dia punya seluruh alam semesta, dan dia tinggalkan itu semua dan terbang ke dunia. Dia nggak butuh 7 pengawal. Betul ya? Dia hanya sendirian, bahkan anak buahnya lupa booking hotel, ya, sampai harus lahir di sana. Dia raja yang punya segalanya, tapi dia turun ke dunia. Saya yakin Anda tahu siapa yang saya maksud. Dan itulah mengapa kita rayakan Natal. Kalau Jokowi saja sudah heboh, harusnya engkau lebih heboh lagi ketika mendengar ada seseorang, ada pribadi yang memiliki segalanya, dia tinggalkan itu semua. Untuk apa? Untuk berbuah. Untuk letakkan egonya dan siap menjadikan dirinya tercabik-cabik demi kita. Siap jadikan dirinya mati untuk kita. Ya, itulah mengapa kalau engkau bicara tentang berbuah, yang pertama engkau harus hilangkan egomu. Engkau nggak bisa layah-layah di sorga, engkau nggak bisa nongkrong di sorga dan berharap berbuah. Nggak bisa. Tuhan sudah buktikan itu. Ketika Tuhan mau berbuah, dia tinggalkan tahtanya dan jadi manusia. Kalau engkau mau berbuah, engkau nggak bisa tengok-tengok nongkrong di istanamu. Ya, kalau engkau mau berbuah harus tinggalkan itu dan mulai berbagi dengan orang lain. Ya, ini bicara tentang berbuah. Jadi letakkan ego kita, letakkan ego kita. Dan kalau kita bicara tentang Natal, emang ini bulan Juli ya. Ini ngapain ini Mas Soyo ngobrolin tentang Natal ya? Natal tahun 2020 ada sesuatu yang berbeda. Belum ya? Natal 2020 ada sesuatu yang berbeda karena saya mau mencontoh apa yang Tuhan sudah lakukan. Tinggalkan kenyamanan untuk bisa berbuah, untuk bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena itu tanggal Desember tanggal 25 bulan apa ini? Bulan apa? Tahun 2020 ya. Tahun 2020 kita nggak akan ada perayaan Natal. Kita nggak akan ada perayaan Natal. Saya tahu, langsung saya mau daftar jadi panitia ya. Karena nggak ada perayaan Natal ya, bebanku hilang satu ya. Ya memang nih gimmick juga nih. Nah bukan gimmick ya, tetapi saya memang mau belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, betul nggak? Kita harus belajar dari tokoh yang kita hormati, yang kita sanjung, yaitu Tuhan Yesus. Natal nggak akan ada di gereja.
Kita sudah buktikan 2 bulan lebih, bahkan hampir 3 bulan kita nggak kumpul di gereja. Dan ketika gereja kembali dibuka, majelis melihat daftar kehadiran, 80% sudah masuk kembali ke gereja. Artinya 3 bulan kita di rumah rupanya tidak berdampak besar kepada iman kita. Amin. Buktinya apa? Buktinya Anda masih duduk di sini. Betul nggak? Ya. Karena itu saya mau Natal 2020 ada sesuatu yang berbeda. Engkau tinggalkan keakuanmu, kemudian mulai share dirimu dengan orang lain. Apa maksudnya? Ya nanti saya akan lebih detail besok-besok mendekati Natal. Saya kasih contoh sederhana. Maaf ya, ini saya jadikan contoh, tapi yang paling mudah. Kita tahu semua Mbak Kris dan Mbak Eni di tempat ini punya orang tua, betul ya? Dan orang tuanya pun merayakan Natal. Setuju? Orang tuanya merayakan Natal, kita tahu semua, ya. Tetapi tidak satu tempat dengan kita. Saya punya pikiran, alangkah indahnya ketika Mbak Kris dan Mbak Eni tinggalkan keakuan. Bukan berarti ketika Natalan itu keakuan, bukan. Tapi tinggalkan sementara. Dan ketika hari Natal, ketika perayaan Natal, engkau dampingi orang tuamu untuk Natalan bersama. Simpel ya? Saya yakin ini menjadi berkat buat orang tuanya. Setuju? Siapa yang jadi orang tua pasti senang. Ya, katakanlah ya saat ini kebanyakan keluarga kita gabung menjadi satu gereja, tapi nggak semua. Pak Wawan sampai 3 generasi ya di sini semua ya, tapi nggak semua ya. Saya ingin Natal kita tinggalkan dulu lah untuk kesibukan Mbak Kris sebagai majelis di sini ya. Saya tahu beliau wah repot sekali, pasti tidak mungkin beliau bisa bernatalan bersama dengan kedua orang tuanya karena beliau harus urus gereja kita. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Natal 2020 kita harus berbeda. Ya. Gandeng orang tuamu, ayo Mah, kita Natalan bersama. Oke? It's easy ya. Mudah untuk berbuah. Yang penting kau mau letakkan ego. Ya. Nanti untuk bagaimananya lanjut kapan-kapan kita bahas Natal. Tapi yang kedua, jadi yang pertama berbuah itu meletakkan ego. Yang kedua, Matius 7 ayat 19. Matius 7 ayat 19, silakan kita buka. Bisa dibantu Dik Bigel. Matius 7 ayat 19, walaupun berbuah itu katanya gak enak, berbuah itu sulit, berbuah itu penuh perjuangan, tetapi Matius 7 ayat 19 berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, tidak hanya tidak menghasilkan buah, mungkin engkau menghasilkan buah tapi gak baik ya? Menghasilkan buah yang baik, harus yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bicara apa? Masuk neraka. Bukan berarti kalau engkau tidak berbuah, engkau masuk neraka, berarti syarat masuk surga adalah berbuah. Bukan, jangan, itu salah. Ya, Pak Pendeta Yer sudah sampaikan. Kalau ke surga itu hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan kasih meterai dan engkau pasti gak akan kesasar ketika kau mati. Mau matimu kenapa juga, mau kena COVID, mau ketabrak truk, terjun bebas dari pesawat, rohmu gak akan nyasar. Amin. Karena sudah ada
meterai. Ya, sudah ada meterai. Langsung menuju kemana? Ke surga. Ya. Artinya masuk surga bukan karena berbuah, bukan. Berbuah bukan syarat untuk masuk surga, bukan. Tetapi berbuah adalah goal kita ketika kita ada di bumi. Engkau harus punya mindset goal saya ke sana. Ya, goalnya bukan saya ingin rumah saya tambah besar, saya ingin jualan saya tambah maju, saya ingin mobil saya tambah banyak, saya pengen istri saya tambah banyak, bukan. Tetapi harus berpikir bagaimana saya bisa berbuah. Mungkin belum, tapi pikiranmu sudah sampai sana. Sebelum orang sampai bulan, pikirannya sudah sampai bulan. Ngerti ya? Sebelum orang sampai bulan, mereka sudah pikir bagaimana caranya sampai bulan. Kalau engkau mikir aja enggak untuk berbuah, jangan harap engkau akan berbuah. Ya. Jadi berbuah adalah goal Anda di dunia. Harus engkau kejar terus di dalam pikiranmu bagaimana engkau bisa berbuah dalam segala hal. Dan ada banyak yang berkata berbuah itu tidak hanya bicara tentang buah roh, ya, kasih, sukacita, dan lain sebagainya yang kita sudah pernah bahas dalam pekan doa kalau nggak salah. Karena itu saya juga tidak akan membahas itu karena terlalu panjang. Ya, berbuah sekali lagi membuat dirimu berguna bagi orang lain, membuat kehadiranmu menjadi keuntungan buat orang lain. Walaupun itu membuatmu rugi, itu berbuah. Pohon yang berbuah, buahnya dinikmati orang lain. Pohon itu tidak dapat apa-apa. Ya. Oke, ada benefitnya, ada. Ada yang bilang itu yang namanya, misalnya apa sih, jambu ya. Jambu dimakan sama monyet. Kemudian ini monyet ini bawa jambunya kemana-mana. Akhirnya menjatuhkan itu mungkin 1 kilometer dari sini. Sehingga tidak lagi ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Karena kadang-kadang buah jatuh jauh dari pohonnya karena dibawa sama monyet. Ya. Gajah kalau makan itu utuh, ya, makhluk besar ya. Dia makan buah utuh, makan durian misalnya, utuh, sak gelondong dilek. Terus gajahnya ini jalan-jalan ke rumahnya Pak Eko, atau mampir ke rumahnya Pak Yer, ya kan? Nah, rupanya dalam perjalanan ke rumahnya Budi ini mengeluarkan hal-hal yang perlu dikeluarkan, termasuk bijinya, ya. Dan di mana dia jatuh akan tumbuh pohon yang baru, ya. Ini pengetahuan biologi. Tapi kalaupun berbuah tidak menghasilkan apa-apa keuntungan buat si pohon, is okay, tugasmu berbuah. Dan katanya orang yang berbuah salah satunya yang paling besar adalah dampak. Kita harus berdampak. Berbuah itu berarti berdampak. Ketika firman Tuhan perjanjian lama, engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala. Itu bukan tadinya Pak RT jadi Pak RW, bukan tadinya Pak Lurah naik pangkat jadi Pak Camat, bukan tadinya gubernur jadi presiden. Ya ada sih begitu. Bahkan dari wali kota, ya. Wali kota jadi gubernur jadi presiden. Ada, tapi bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala, berdampak. Apa yang kau lakukan menjadi panutan bagi yang lain. Itu bicara tentang kepala. Ya, kepala lokomotif ke kanan, gerbongnya ke kanan lah, masa ke kiri, ya. Ini bicara tentang berdampak. Ada orang bilang kalau engkau mau berdampak, engkau harus kaya. Salah satu kata-kata, aduh lupa namanya, yang pendirinya Alibaba, Jack Ma, ya, wah ini teman main kelerengnya Pak Eko, ya.
Jack Ma ini berkata begini, ketika aku miskin, nasihatku seperti kentut. Tapi ketika aku kaya, kentutku seperti nasihat. Tahu maksudnya? Ya. Ketika miskin, dia ngomong yang bener aja gak ada yang dengerin gitu ya. Tapi ketika dia kaya, dia ngomong asal-asalan aja dikutip sama orang gitu. Jadi dia bilang, oh berarti apakah dampak itu harus kaya? Ya, ukuran dunia, kalau kau mau berdampak, kau harus kaya. Ada lagi ukuran dunia, kalau kau mau berdampak, kau harus populer. Mungkin nggak kaya tapi populer. Ya, kalau kau populer, maka kau punya dampak kepada masyarakat. Makanya banyak anak muda mengumpulkan followers. Tahu ya followers ya? Kalau nggak tahu bisa beli di Aldo ya. Ini iklan ya. Ya, ada banyak YouTuber mengumpulkan apa? Subscriber. Wah, kenapa? Karena apa yang kita omongin di YouTube akan berdampak kepada siapa yang mendengar, siapa yang melihat video kita. Ketika kita moto kucing lewat, kita kirim di Instagram, followers kita 2,5 juta, maka 2,5 juta akan lihat kucing lewat. Betul ya? Itu dampaknya. Karena itu banyak anak muda ngumpulin followers, subscriber atau apalah namanya. Makanya anak-anak milenial katanya mereka lebih suka melihat siapa sih yang nge-like status gue. Asik. Ya, ada di sini anak-anak muda enggak alay ya. Anak-anak muda yang tiap hari hanya tujuannya ngecek, hari ini siapa sih yang nge-like gue? Hari ini siapa yang baca status gue? Bisa nggak sih status dilihat? Siapa yang lihat itu? Bisa? Saya nggak ngerti ya. Ada banyak orang, anak-anak muda terutama, mereka berpikir kalau saya populer, saya akan berdampak. Bisa jadi itu ukuran dunia. Ada yang berkata kalau saya punya kuasa lebih, saya akan punya dampak. Kalau saya jadi wali kota, dampak saya hanya satu kota. Kalau saya jadi presiden, dampak saya satu bangsa. Betul juga ya? Betul juga. Tapi saya nggak mau belajar dari manusia. Sekali lagi saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaya nggak? Kaya mana sama Jack Ma? Tuhan Yesus kaya nggak? Kalau Abraham jelas ditulis di Alkitab, punya kambing, sapi, banyak ya. Bahkan Ayub dikatakan orang yang paling kaya di timur. Jelas Alkitab tulis. Tapi Tuhan Yesus bagaimana? Dari kisahnya, saya tidak mengatakan Tuhan Yesus kaya banget ya. Mungkin kalau buat kehidupan dia sendiri cukup. Tapi kalau kaya banget enggak. Tahu dari mana? Ada 5.000 orang habis mendengar khotbahnya. Mereka lapar. Ya, kalau Tuhan Yesus sekaya Jack Ma, Tuhan Yesus tinggal grab food ya. 5.000 porsi sate kambing selesai. Betul? Tinggal satu klik 5.000 porsi sate kambing datang. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Memberi makan 5.000 gimana caranya? Pakai grab food? No. Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Itu pun bukan dari Tuhan Yesus. 5 roti 2 ikan itu juga bukan punyanya Tuhan Yesus gitu ya. Ya. Dari situ kita lihat bahwa oke, mereka untuk pelayanan cukup tapi nggak berlimpah. Aneh ya? Nggak kaya. Tuhan Yesus imam besar bukan? Maksudnya di dunia ya. Kalau imam besar dalam konteks Ibrani memang ya, kitab Ibrani ya. Tapi imam besar gak jabatan selama di dunia? Bukan. Tuhan Yesus hanya disebut rabi, guru. Raja juga enggak. Maksudnya di dunia sekali lagi. Enggak. Ya. Kuasa enggak ada.
Tuhan Yesus punya berapa followers? Guys, Tuhan Yesus punya berapa subscribers? Mungkin kalah sama gue, ya kan? Ya kan? Tuhan Yesus mungkin followersnya kalah sama Budi, yakin? Ya. Followersnya Tuhan Yesus 12, itu pun satu berkhianat. Coba bayangin. coba bayangin ya. Followersnya Tuhan Yesus 12, itu pun satu berkhianat. Astaga ya. Tapi yang menarik dari Tuhan Yesus, dampaknya sampai 2000 tahun kemudian Anda duduk di sini karena Dia. Amin. Betul ya? Kayak Anda punya kuasa yang tinggi, kedudukan yang tinggi enggak? Ya? Punya follower jutaan juga enggak? Tapi dia berdampak luar biasa sampai sekarang. Terserah orang bilang apa, tapi internet, data statistik mengatakan kekristenan ini adalah agama yang paling besar sejauh ini, sampai hari ini. Kristen apa aja ya? Jangan dipisah-pisah ya. Kalau cuma gereja Isa Al-Masih mah dikit ya. Cuma kalau kita bicara Kristen, mulai Koptik, Armenian ya, Yunani Ortodoks, semua digabung, yang paling besar agama di dunia ini Kristen. Dan gak ada orang Kristen yang gak kenal Tuhan Yesus. Itu hanya Kristen yang on kuadrat kalau nggak ngerti Tuhan Yesus. Pasti tahu, ya kan? Agama terbesar kedua adalah Muslim. Muslim tahu Tuhan Yesus? Tahu. Ya, semua Muslim tahu Tuhan Yesus. Artinya apa? Paling tidak dari situ kita bisa tahu Tuhan Yesus dikenal oleh puluhan miliaran, mungkin bukan hanya jutaan, miliaran orang di dunia. Orang yang paling populer. Padahal sudah 2000 tahun yang lalu. Bagaimana bisa Tuhan Yesus berdampak luar biasa, menjadi buah buat banyak orang, menjadi berkat buat kita, padahal nggak punya komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Dia nggak kaya, dia nggak populer, dia nggak punya kedudukan yang tinggi. Satu ayat Yohanes 14 ayat 6. Kita pernah bikin kaos dengan tulisan ini di belakang. Dan ada tanda panah di atas. Ya. Kita terlalu banyak seragam kayaknya. Oke ya. Ini yang menarik, tolong dibuka Yohanes 14 ayat 6. Ini yang Tuhan lakukan dan kita mau belajar dari beliau. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kagak ada. Oh ya, ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi artinya kalau kita bicara menjadi berkat buat orang lain, berbuah, Tuhan Yesus lakukan 3 hal. Dia jadi jalan, dia jadi kebenaran, dan dia jadi hidup. Ya. Bukan berarti kita mau seperti Tuhan Yesus, kita mati di salib untuk menebus umat manusia, enggak. Tapi dari 3 hal ini kita belajar. Yang pertama, kalau kau mau berbuah, jadilah jalan. Apa sih jadi jalan itu? Jadi jalan itu bicara tentang jadi pembuka jalan. Ya. Jangan jadi penutup jalan. Jangan jadi portal, bro. Tapi jadilah pembuka jalan. Buka jalan itu susah atau gampang? Susah. Saya masih ingat cerita-cerita dari sesepuh-sesepuh kita. Bagaimana Pak Risman dan Bu Risman membuka jalan untuk gereja kita. Saya gak punya bayangan tentang Pak Risman, tapi Bu Risman saya masih ingat-ingat sedikit, ya. Bu Risman, ya, sebelum beliau juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi intinya pasangan ini jadi pembuka jalan sehingga bisa ada gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Tugas beliau
sangat berat. Kenapa? Harus jadi pembuka jalan. Kalau Pak Chandra gampang. Ya, karena gerejanya sudah jadi, Bro, ya. Ya, gereja sudah jadi. Ya, beliau mau pelayanan, gitar sudah ada. Mau gitar sambil singer bisa, ya kan, sudah ada. Oh, beres tinggal begini ya. Asik ya, jadi viral. Ya, itu Pak Chandra. Generasi ketiga berarti ya dari Bu Risma. Tapi ketika Pak Risman dan Bu Risman membuka jalan untuk pelayanan di tempat ini, saya nggak tahu seberapa banyak air mata yang ditumpahkan untuk mendoakan tempat ini. Seberapa banyak pengorbanan yang beliau lakukan. Tidak kalah juga saya dengar ceritanya Mbah Basirun. Ya, Mbah Basirun almarhum. Masih ingat ya? Ya? Beliau juga sampaikan pernah cerita ke saya bagaimana beliau masa mudanya muter daerah sini jalan kaki ya, untuk sampaikan firman Tuhan, untuk merintis gereja-gereja. Bayangin. Dan cucunya masih ada di sini. Ya, cucunya masih ada di sini. Kalau Pak Eko gampang nggak? Easy ya. Mau keyboard sambil merem bisa ya. Ya, ini kemarin saya lihat foto beliau di Instagram ya, jadul-jadul ya, saya kayak nggak kenal itu ya. Siapa aja itu kok jelek banget, kok ternyata Budi ya. Nah, dulu masih jelek, sekarang ganteng, Bro. Jangan khawatir ya. Tapi kalau kita sudah masuk, udah ngikutin apa yang sudah dibuka oleh pendahulu kita, itu jauh lebih gampang. Tetapi maukah kita menjadi pembuka jalan? Ya. Jadi pembuka jalan untuk teman-teman yang buntu, untuk teman-teman yang aduh saya tuh dipecat, udah gak punya pekerjaan, saya gak bisa makan. Apakah engkau hanya sebatas yuk saya doain? Saya tidak merendahkan doa. Ada doakan bagus. Tapi engkau juga harus jadi pembuka jalan. Ya, pembuka jalan. Bicara jalan yang kedua, selain membuka jalan, juga bicara tentang penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Dan please, jangan hanya jadi pelang jalan. Anda tahu bedanya pelang jalan sama penunjuk jalan? Pelang jalan itu Semarang kanan. Anda mau sampai, mau enggak, bukan urusannya pelang. Betul? Betul? Si pelang itu hanya berdiri dan berkata Semarang ke sono. Nanti kalau di tengah jalan saya nyasar, orang peduli. Dan itu kadang-kadang orang Indonesia begitu kalau ditanya, ya kan? Maaf, rumahnya Pak Pendeta Yer mana ya? Oh ini lurus Pak, lurus belok kiri. Oh iya, lah terus, nah di situ tanya lagi. Betul ya? Nah, saya pernah begitu ya. Saya pernah tanya orang, ini rumahnya ini mana? Wah ini lempeng mawon Pak. Ya mentok nganan. Nah terus lah, makai takon malih. Lebih itu. Ya berarti artinya oke, saya nggak menyalahkan dia ya, not bad lah. Dia sudah memberitahu saya lah. Tapi maksud saya, ketika kita mau jadi petunjuk jalan, jangan hanya jadi pelang jalan yang nggak peduli orang yang kita kasih tahu itu nyampe atau enggak, nyampe syukur enggak bukan urusan gue. Nah itu repot. Ketika ada orang yang berkeluh kesah sama engkau, aku punya masalah begini, jalan keluarnya ini, udah gitu doang. Nah, Tuhan mau kita punya murid, betul ya? Bicara murid itu apa sih? Guru tidak hanya memberi petunjuk, ya. Guru itu bukan pelang, ya. Guru itu nggak hanya bilang, ini caranya 5 tambah 2 itu 7, udah nih. Anda bisa syukur, enggak ya karepmu. Apakah itu guru? Saya kira tidak. Guru besoknya dia akan tanya, bagaimana? Sudah bisa?
Besoknya lagi ketemu tanya, bagaimana? Sudah bisa? Guru akan memastikan muridnya akan sampai di tempat tujuan. Tahu maksudnya ya? Kalau kau hanya jadi pelang jalan, orang bertanya, Bu Hanti, saya punya masalah begini. Oh ya, caranya gini. Ya udah. Kalau nggak kesini lagi berarti udah selamat gitu. Belum tentu jurang ya soalnya itu. Betul kan ya? Orang yang nggak bertanya lagi belum tentu dia sudah fine aja. Bisa jadi ya sudah amsyong. Tuhan mau kita menjadi jalan. Bagaimana kita jadi petunjuk jalan? Ketika mau mengajari keyboard, ya, saya jadi ingat gimana Pak Eko ngajarin keyboard Vero. Ya. Sampai Veronya udah gak mau diajarin. Ya, Veronya udah mau pulang. Pak Eko, saya mau pulang. Wes, musik, ya, latihan nih. Gitu. Saya tahu ya kelihatannya kejam ya, tapi saya tahu Pak Eko mau memastikan bahwa Vero sampai di tujuan yang benar. Betul ya? Gak cuma bilang pokoknya caranya gini wis ya, tinggal saya aku pakai bojoku. Kowe iso syukur, ora iso ya wis karepmu ya. Apakah begitu? Nah, ya Pak Eko sampai kalau nggak salah khusus 1 hari cuman Vero dan Pak Eko berduaan di sini, ya toh? Jangan berpikir yang aneh-aneh Mbak Ana ya. Berduaan di sini tuh main keyboard ya. Yang lain sudah siap semua, latihannya sudah beres, Pak Eko masih mau ajarin lagi. Ya, saya tanya, loh, kok pagi-pagi kesini ngapain, Fer? Mau latihan keyboard. Oh, sama Pak Eko? Iya. Oh, kamu yang minta tolong? Enggak, Pak Eko yang minta. Luar biasa. Ini gurunya yang nyuruh ya. Besok latihan ya. Itu saya bilang amazing ya. Saya bilang amazing ya. Kenapa? Loh, ini yang Tuhan mau. Kalau kita jadi petunjuk jalan, pastikan sampai. Ya, hanya kasih tahu saja itu semua orang bisa ya. Jadi yang pertama jalan, yang kedua kebenaran. Ya, kebenaran. Saya selalu singgung bagaimana dosa pertama dan efeknya bagi kita semua. Ya, dosa pertama adalah pohon baik dan jahat. Dan karena itu, karena dosa itu, sekarang manusia punya versi kebenarannya masing-masing. Suami istri ribut karena bagi suami dia yang benar, bagi istri dia yang benar. Ya. Istri lihat suami ngegame terus, istri marah. Ya, suaminya, aku ra ngegame kok, aku ra ngegame. Ngegame wae, kok ngerti? Lah, HP ini gini ya. Kalau HP-nya begini posisinya berarti ngegame. Ya, kalau begini kerja ya, itu bedanya ya. Kalau begini itu kerja ya. Oh, chatting, orderan gitu ya, Bu ya. Tapi nek wis ngene, set, lagi mesti Mobile Legend gitu. Nah, ini repot ini ya. Kalau sudah begini, wah ini istri ribut ini ya. Tapi kalau begini, no problem ya. Wah ini ribut. Laki-laki perempuan, suami istri bisa ribut hanya gara-gara saling punya kebenaran. Dan banyak permasalahan yang ada timbul karena masing-masing punya versi kebenaran sendiri. Karena itu, jadilah kebenaran. Ya, Tuhan pakai kita itu sebagai corong-corongnya Tuhan. Tuhan pakai kita itu sebagai mercusuar. Makanya Tuhan bilang, engkau itu cahaya, engkau itu lilin. Ya, tidak akan ditaruh di bawah kolong, ya ganteng ya. Tidak akan di bawah kolong. Tuhan akan tempatkan engkau di atas. Kenapa? Supaya semua orang bisa diterangi oleh kebenaran. Sumber kebenaranmu mana? Ya tentu Tuhan Yesus. Tentu. Tapi engkau perlu jadi standar kebenaran di lingkungan. Orang lain berkata, oh ini gak apa-apa lah, namanya juga manusia, ya wajar lah. Tapi engkau harus berani bilang, no, bagi saya itu nggak benar, karena kebenaran saya seperti ini. Ya.
Engkau harus berdiri tegak, berkata itu salah, itu benar. Walaupun tidak ada yang mendukungmu. Ini juga bicara jadi buah. Berbuah. Ini bicara berbuah juga. Dan apa yang kau lakukan tentang kebenaran tidak akan berhenti ketika engkau meninggal. Kebenaranmu akan terus ada di komunitasmu, minimal di keluargamu. Ya. Jadilah kebenaran. Yang ketiga, hidup. Hidup apa, bicara apa? Bukan berarti kita bisa memberi orang lain hidup. Tetapi hidup itu ketika engkau ada, maka semuanya jadi hidup gitu. Pernah nggak punya teman? Ketika dia masuk di PKK, PKK-nya jadi mati gitu. Ada ya? Ya, sebelum dia masuk itu PKK-nya tuh hidup gitu ya. Wah, seru, heboh gitu ya PKK-nya. Tapi begitu si ibu ini masuk, langsung PKK-nya tuh mati gitu. PAW gitu ya. PAW, mantap, wah solid, luar biasa. Begitu tim pujian masuk, iya Pak Eko. Ya, saya nggak bilang tim pujian bikin masalah, no, bukan ya. Tapi ada something yang harus dibenerin ya. Tapi ada orang yang begitu, ya. Semua baik-baik aja sih, tim PAW solid gitu. Tapi begitu masuk bubar. Ya, begitu satu orang masuk, ini bukan menghidupkan, malah jadi berapi gitu. Ya. Ada orang yang ini ada cewek, anak orang, hidupnya oke-oke saja, semua baik, hidup ceria, tapi begitu lu jadi istri, hancur hidupnya gitu. Ada ya gitu. Ya. Itu berarti engkau tidak membawa kehidupan. Ya. Ketika di gereja semua oke, engkau masuk jadi nggak oke. Ya. Ketika ada suami istri ribut, konseling sama engkau, ya kan, tim majelis nih pastinya pernah dikonselingin, ya toh? Waduh, saya punya masalah, Bu. Mbak Kris, saya punya masalah. Ketika dikonseling, bagaimana? Permasalahan selesai atau permasalahan tambah runyam? Nah ini ya. Ya loh, kalau cuma sesekali dari 10 kasus 1-2 yang tambah runyam, ya itu bukan salah Anda. Tapi Anda coba cek, ini 10 kasus yang saya tangani dan luar biasa, mujizat Tuhan. 10-10-nya bubar. Apakah itu berarti kau membawa kehidupan? Saya pikir enggak. Ya. Ketika ini kalau sekarang ada komite sekolah ya. Nah, ketika di WA group ya ada komite gitu ya, komite sekolah, ketika itu diserahkan kepada Bu Ning misalnya ya, jadi ketuanya gitu misalnya ya. Lalu grup itu jadi tergerak gitu ya. Semua jadi enak, semua jadi nyaman. Ini juga berbicara tentang berbuah. Saya masih ingat satu tokoh di gereja kita, namanya depannya S, belakangnya I, nama suaminya Lukas Purwanto. Ya, ya ini saya nggak mau ngomong ya, ini rahasia ya. Depannya S, belakangnya I, suaminya namanya Lukas Purwanto. Nah ini seberapa kali dulu sebelum COVID ya. Kalau kita mau kunjungan ke saudara kita yang sakit, itu yang ngompor-ngomporin siapa? Ya itu tadi yang depannya S belakangnya I. Ya kan? Wah, ngeri gitu, bisa dibilang ngeri memang ya. Angkatlah, cegah telepon itu, situ lagi ayo cepat. Gitu. Artinya ini yang menghidupkan. Kalau nggak ada dia, mungkin nggak gerak. Tahu maksudnya ya? Ini bicara tentang kita berbuah juga tidak sekedar bicara kasih. Tapi berbuah bicara tentang kita menghidupkan, gitu ya. Ketika anak-anak kita lesu, pulang sekolah penuh dengan kepenatan, ketemu kita tuh jadi gimana gitu. Kalau ketemu mamahnya jadi hidup lagi atau tambah ribut. Mama tuh loh, saya pulang capek-capek.
ngajak ribut sore-sore gitu. Ada yang begitu mamanya? Bisa angkat tangan ya? Tenang aja nggak di video ya. Ya, tentunya ada mama yang seperti itu, tapi saya please jangan. Kalau kau mau berbuah, suamimu datang dengan wajah yang kusut, jangan dimarahi. Kenapa wajah kusut? Rugi lagi, toko sepi lagi, nggak niat lu jualan. Itu suamimu bisa main ayunan pakai leher, ya, betul nggak? Tapi kalau suamimu datang dengan lesu, badannya capek, lemes, you know something happen. Ya, apa yang harus kau lakukan? Hidupkan. Ya, jangan tambah lu injek gitu loh. Ya, jangan tambah lu injek, anak-anakmu pulang dengan letih lesu, tempat yang tepat diperlukan mama harus kasih semangat lagi. Ya, saya dengar ceritanya Sasa kalau nggak salah ya, mamaku yang cerita dapat ranking berapa? 2 apa ranking 2 apa ranking 3 terus tangis itu. Ya, nggak bisa kerjakan ya, nggak bisa kerjakan ya ujian, terus rupanya depresi, nangis gitu ya. Saya tanya emang yang nggak bisa dikerjain berapa? Dapat nilai berapa itu waktu itu? Dapat nilai berapa? 9. Dapat nilai 9 nangis bro. Aku BE kok itu terlalu santai. Kira kok telu bodoh ya. Kita tertawa bebas, tapi rumahnya Sasa ya. Dapat 9 stres ya tuh, sampai nangis pulang ke rumah, aduh mama, harusnya aku bisa 10, cuma dapat 9 ya. Peran kita mau menghidupkan atau mematikan ya. Ini juga bicara tentang berbuah ya. Jadi 3 hal yang belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus jadi jalan, jadi kebenaran, dan jadi hidup. Terakhir, udah jam 8. Tujuan apa sih kita berbuah? Kenapa sih Tuhan ingin kita berbuah? Simpelnya Yohanes 15 ayat 8 sampai 12. Itu nggak simpel Pak, panjang. Yohanes 15 ayat 8 sampai 12. Saya bacain cepet deh, biar mantap ya. Yohanes 15 ayat 8 sampai 12. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, berarti dengan kita berbuah, Bapa kita Tuhan dipermuliakan. Tapi how? Bagaimana? Ayat 9 dan seterusnya menjelaskan hal itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Bapa mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah ini ayat 12 goalnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi Tuhan Yesus mengasihi saya mengasihi Anda. Makanya ada lagu yang agak berat dinyanyiin sama yang jomblo, ya kan? Yesus cintaku, ku cinta kau. Kok cinta dia? Itu namanya bertepuk sebelah tangan ya. Kasihan ya. Itu kalau jomblo nyanyi itu nangis ya. Ya puji Tuhan ya. Ya ini yang Tuhan mau ketika kita berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dan itu nular. Ngerti maksudnya? Ketika engkau punya buah dan buah itu diberikan kepada yang lain, maka yang lain akan memiliki bijinya. Setuju? Ini saya bicara tentang buah pada umumnya. Ya. Ketika saya punya buah apel atau buah durian lah favorit kita ya, buah durian, kemudian saya berikan itu ke Mbak Tipu, maka Mbak Tipu akan punya biji durian, dan di dalam biji durian akan ada pohon dan akan ada buah durian lagi.
Dan suatu hari nanti Mbak Ibu akan berikan durennya, bukan duren saya lagi, durennya untuk Vero. Dan Vero akan dapat biji lagi. Ngerti maksudnya? Itu konteks berbuah. Ketika engkau berbuah, makanya ada video yang menarik di YouTube gitu ya. Apa ya, intinya apa? Oh, baikan itu menular gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi yang satu nolongin gitu ya, terus nanti ini ditolongin yang lain, ini nolongin yang lain, ini nolongin yang lain, muter kembali ke dia lagi. Ya, oke, bahasa manusia bebas lah, terserah. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ini yang Tuhan mau, dan Tuhan sudah memulainya. Tuhan sudah jadi jalan, jadi kebenaran, dan jadi hidup. Tuhan sudah memulainya, dan sekarang kita harus memulainya lagi. Supaya apa? Supaya orang yang kita berikan itu, dia juga akan menjadi seperti kita, ya? Dan dia akan tularkan itu ke yang lain. Dan karena itulah, dengan berbuah, Bapa kita akan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang belum sempurna, karena kami yakin apa yang disampaikan tentunya ada banyak distorsi. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan kepada setiap kami, sehingga kami betul-betul paham tentang arti berbuah sesungguhnya. Jadikan kami jalan kebenaran dan hidup seperti Engkau sudah berikan itu kepada kami, sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon ampun jika sampai hari ini mungkin kami belum bisa berbuah, tetapi biarlah tujuan kami, goal kami yang ada di dalam pikiran kami adalah kami suatu hari nanti harus berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan lanjut dengan pengumuman. Dan pengumumannya sudah disampaikan di Warta Jemaat, dan saya kasih garis bawah aja ya. Untuk nanti sore masih ada ibadah firman Tuhan saya. Nah, itulah mengapa rekamannya akan saya munculkan jam 5 sore. Do you know kenapa? Karena saya khotbahnya sama. Kalau saya postingnya sekarang sore gak ada yang datang ya. Karena itu saya akan postingnya jam 5 sore nanti ya. Jam 5 sore ya. Itu saya yang akan firman Tuhan, ujian, semua tim persis sama, mantap ya. Dan kemudian untuk kebaktian minggu depan ada yang spesial, yaitu minggu pertama ada perjamuan kudus tentunya di ibadah pagi dan ibadah sore. Dan yang lebih mantap lagi, minggu depan ibadah pagi akan disampaikan firman Tuhan oleh Pak Pendeta Joko Purnomo. Ya, untuk tim yang lain bisa Bapak Ibu baca di kebaktian di Warta Jemaat. Untuk kebaktian kedua firman Tuhan oleh saya. Untuk pelayanan sepekan masih di online kan ya, hanya persekutuan doa malam yang sudah ada dan petugasnya adalah Ibu Sugeng. Untuk laporan perpuluhan sampai dengan 21 Juni ya, ada pemasukan 12.527.000. Itu saja. Warta khusus ya, warta khusus ya, seperti biasa. Untuk kalau saya lihat sih kayaknya sudah expert semua ini yang online. Bu Harti, Pak Budi, Penatua Sumarno, Diaken Febel Kristiana, udah biasa syuting ya, udah biasa syuting nama-nama ini ya. Jadi sudah paham mekanismenya ya. Untuk HUT RI sampai tutup tahun atau disingkat Hari Baru, akan ada pendaftaran untuk panitia ya. Hari Baru untuk pendaftaran panitia ya.
bisa lewat saya, tapi ada syaratnya. Panitia ini syaratnya adalah harus punya komitmen untuk doa Selasa. Ya, doa hari Selasa harus punya komitmen untuk datang. Bukan berarti kalau bolos sekali dicoret, enggak ya, tetapi punya komitmen. Ya, karena seperti khotbahnya Pak Pendeta Yer beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun ya, beliau sampaikan bahwa di Kisah Para Rasul 6 kalau nggak salah ya, ada 7 orang yang ngurusin makan para janda, betul ya Pak ya? Itu aja syaratnya heboh ya, harus penuh dengan roh ya, terkenal baik. Wah, itu cuman bagi-bagi sembako, betul ya Pak? Itu aja syaratnya begitu ya. Dan itu kembali saya diingatkan oleh doa paginya Mas Uung ya, kemarin yang pagi banget ya, maksudnya syutingnya ya. Pagi banget sama ya, Mas Uung juga sampaikan bahwa ya pelayanan ini nggak boleh main-main ya. Maka dari itu panitia juga nggak boleh main-main ya. Kalau kau mau bergabung dengan kepanitiaan, ya komitmen Selasa ini masih mending loh ya. Kalau lihat Kisah Rasul 6 harus terkenal baik, waduh, itu sulit ya. Saya aja nggak masuk ya. Ya, harus terkenal baik, penuh dengan roh, waduh ya, mantap ya. Tapi ini kita syaratnya sementara doa Selasa harus berkomitmen ya. Yang mau bisa menghubungi saya, sudah beberapa yang menyerahkan diri ya. Yang kedua adalah untuk pendalaman Alkitab, kembali dibuka untuk pendalaman Alkitab. Kita akan mulai tanggal 1 Juli ya, jadi sampai dengan 30 Juni saya menunggu ya, benar ya, 30 ya, 30 Juni ya, nanti 30 Juni itu bagi lusa ya, hari Rabu sudah akan mulai pendalaman Alkitab yang tahun kedua ya. Kemudian ada lagi untuk minggu depan akan ada fellowship PAW ya. Jadi siapa yang sudah mendaftar di tim PAW ya, tim PAW itu bisa datang hari Minggu depan ya, untuk kita fellowship ya, sehabis ibadah. Jadi tidak usah pulang. Ada sarapan ya bro? Ada sarapan ya. Pak Eko sama Pak Budi akan masak buat kalian. Bayanginnya tuh. Mereka nggak cuma bisa ngedrum dan keyboard, mereka juga bisa masak ya. Jadi datang untuk tim PAW. Dan untuk teman-teman yang belum mendaftar PAW itu apa sih? Ini loh, melayani mimbar ya. Jadi misalnya Anda mau melayani di situ, bisa kontak Pak Eko dan Pak Budi ya untuk mendaftar ya. Jadi bisa sekalian bulan Juli minggu pertama juga ikut fellowship gitu ya. Ya. Oke, itu saja dari saya untuk pengumumannya. Kita akan tutup di dalam doa. Tim ujian bisa mempersiapkan diri. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Tuhan Allah Bapa kami berdoa kepada Engkau Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesehatan yang prima, kami diberikan kekuatan untuk kami bisa melangkahkan kaki kami ke gereja. Tetapi kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Andreas, kami berdoa untuk Saudari Widowati, kami juga berdoa untuk Bu Jamila, juga kami berdoa untuk Bu Brenda yang juga masih sakit. Kami berdoa untuk Pak Marno yang juga masih sakit. Engkau juga yang akan merawat mereka, berikan pemulihan. Engkau pakai obat-obatan yang ada sebagai sarana pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, berikan mereka kebijakan-kebijakan yang baik, hati-hati di dalam menyusun segala sesuatu karena kondisi-kondisi yang ada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami secara umum.
dan khususnya di kota Semarang ini Engkau yang lindungi, sehingga walaupun kami sudah pakai masker, kami sudah lakukan protokol kesehatan, tetapi kami yakin dan percaya hanya dengan perlindungan Tuhanlah kami bisa selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap kami yang menyaksikan secara rekaman di YouTube, Engkau juga yang berkati kami. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami tahu ada banyak guncangan-guncangan, terutama yang kami dengar ada Ibu Fitri yang meninggalkan agama lamanya dan pindah ke memeluk agama Kristen. Ya, kemudian ada banyak cobaan yang datang, ada banyak ancaman yang datang. Kami berdoa untuk Ibu Fitri, Tuhan, Engkau yang akan jaga anakmu, Engkau akan pelihara, Engkau akan siapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami mungkin yang tidak terekspos seperti Ibu Fitri, kami yang mungkin saat ini mendapat ancaman karena kami memeluk atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan sehingga mereka bisa tetap memandang kepada Tuhan, tetap berpegang kepadamu, tetap berharap kepadamu, sehingga mereka tidak akan mendapatkan kekecewaan, tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan akan melingkupi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau juga yang akan berkati kami, Engkau juga akan lindungi kami, dan ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau juga yang akan menjaga kami sampai kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing dan siap untuk menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.